Dari Jawa Timur, tim SAR terus melakukan evakuasi dan pencarian korban kapal motor Wihan Sejahtera tujuan Kabupaten ND Flores yang karam di sekitar dermaga Teluk Lamongan, Surabaya. Dalam pencarian tersebut, petugas berhasil menyelamatkan sekitar 15 orang penumpang. Pencarian dan evakuasi korban kapal motor Wihan Sejahtera difokuskan oleh petugas di sekitar area tenggelamnya kapal jurusan ND Flores di sekitar dermaga Teluk Lamong. Dalam pencarian tersebut, petugas gabungan dari KPLP, Basarnas, dan juga Polair akan sedikitnya 7 kapal patroli. Lokasi tenggelamnya kapal yang berada di jalur pelayaran membuat petugas gabungan dan kapal-kapal barang yang melintas dengan mudah menyelamatkan dan mengevakuasi korban yang berada di laut. Dalam evakuasi dan pencarian awal, petugas menyelamatkan 15 orang korban yang terdiri dari anak-anak dan perempuan. Sebelumnya kapal Roro Wihan Sejahtera mengalami oleng dan miring hingga tenggelam di kawasan terminal Teluk Lamong, Surabaya. Belum diketahui jumlah pasti korban dan jumlah total penumpang kapal Nasir. Ya, sementara itu 25 penumpang selamat kapal Roro Wihan Sejahtera yang tenggelam di sekitar Teluk Lamong, Surabaya dibawa ke Rumah Sakit PHC Surabaya. Dari 25 penumpang tersebut, 1 di antaranya mengalami patah tulang kaki dan harus dioperasi. Meski demikian, pihak rumah sakit sudah siap menerima pasien dalam jumlah banyak. Rumah Sakit PHC Tanjung Perak, Surabaya hingga Senin siang sudah menerima 25 korban kapal Roro Wihan Sejahtera yang tenggelam di sekitar Teluk Lamong. Rata-rata korban mengalami luka memar dan lemas. Namun dari 25 orang penumpang, 1 diantaranya harus menjalani operasi karena mengalami patah tulang kaki. Untuk menangani korban kapal tenggelam ini, pihak Rumah Sakit PHC Surabaya sudah memisahkan ruangan khusus dengan pasien biasa. Seluruh korban akan dipisah sesuai dengan kondisi dan luka yang dialami. Meski demikian, pihak rumah sakit akan mengutamakan penanganan bagi korban gawat darurat. Kami kalau bicara kedaruratan tetap konsep triase, jadi kita lihat dari sisi kegawatannya. Dan seperti dilihat ada banyak pasien lain di luar perjalanan kapal juga masuk, jadi kami tetap pisahkan mana yang nggak gawat darurat dan mana yang tidak gawat dan darurat. Jadi apa yang kami lakukan sesuai prosedur medis. Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan terus memantau tenggelamnya kapal motor Wihan Sejahtera di Teluk Lamong, Jawa Timur. Tim SAR masih menunggu sampai kapal benar-benar tenggelam sebelum melakukan penyelaman. Kita akan bergabung dengan Christina Helen yang berada di Teluk Lamong, Surabaya. Helen, upaya apa yang saat ini tengah dilakukan oleh tim SAR gabungan terkait tenggelamnya kapal motor Wihan Sejahtera? Ya, Wahyu, kapal Wihan Sejahtera ini memang tenggelam di Teluk Lamong sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saat ini seperti yang Anda bisa lihat, kapal Wihan Sejahtera saat ini sudah tidak terlihat lagi di permukaan Teluk Lamong karena memang seluruh badan kapal ini sudah berada di dalam air. Dan penanda lokasi dari tenggelamnya kapal Wihan Sejahtera ini adalah benda terapung berwarna orange untuk mempermudah tim SAR dan juga tim gabungan untuk nantinya jika ingin menyelidiki ataupun mengevakuasi kapal Wihan Sejahtera ini. Dan kapal Wihan Sejahtera ini merupakan kapal penumpang dari tujuan Surabaya yang akan menuju ke Maumere dengan transit di ND. Dalam perjalanan ke ND, setelah sampai di kawasan Wilmar, yakni sekitar 500 meter jaraknya dari Teluk Lamong ini, kapal Wihan Sejahtera memutuskan untuk putar balik. Dan saat memutuskan untuk putar balik ini, posisi kapal Wihan Sejahtera ini sudah dalam posisi oleng atau posisi miring. Kemudian kapal Wihan Sejahtera memutuskan untuk kembali ke dermaga Jamrut di Tanjung Perak. Dan mengetahui kapal Wihan Sejahtera ini oleng, langsung ditangani oleh Opsyah Bandar dan juga gabungan dari tim SAR serta Polda Jatim. Sekitar 143 penumpang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa proses evakuasi, saya sudah ada bersama dengan dan tim rescuer dari Basarnas dengan Bapak Johan. Pak Johan, bisa dijelaskan sedikit Pak, tadi proses evakuasi seperti apa dan berapa penumpang Pak yang berhasil dievakuasi? Baik, dari kita menerima informasi sekitar jam 9, satu unit KN 225, kapal negara 225 milik Basarnas segera meluncur ke lokasi. Jadi sebelum kapal tenggelam, itu prosesnya dia kapal miring dulu. Jadi ada
ada jeda waktu untuk para korban yang ada di kapal untuk mempersiapkan diri untuk evakuasi. Setelah itu semua dalam waktu kurang lebih sekitar 1 jam proses evakuasi sudah bisa dilaksanakan, karena pada waktu kejadiannya adalah di daerah alur. Di situ banyak kapal yang lalu lalang, jadi banyak kapal yang membantu, akhirnya memudahkan untuk evakuasi. Setelah selesai dievakuasi, dibawa ke Gapura Surya. Di situ dilakukan pendataan dan pemilahan korban yang cedera ringan maupun cedera berat atau cedera yang lainnya. Pak, adakah penumpang ini yang parah sehingga harus dirujuk ke rumah sakit seperti itu, Pak? Jadi ada kurang lebih 20-an itu yang dirujuk ke rumah sakit. Salah satunya ada yang mengalami cedera patah tulang. Itu. Pak, saat ini apakah tim SAR sudah bisa memastikan bahwa di badan kapal sendiri sudah tidak ada penumpang seperti itu? Kita belum bisa memastikan, Pak, karena di sini juga ada stakeholder yang lainnya, mungkin dari teman-teman otorita pelabuhan ataupun sah bandar, mereka yang berkompeten untuk bisa mengetahui jumlah atau manifest dari penumpang kapal tersebut. 143 penumpang sudah berhasil dievakuasi dan diamankan ya Pak ya. Dan ini proses selanjutnya sendiri dari tim SAR itu seperti apa Pak? Apakah menunggu kapal benar-benar tenggelam kemudian dilakukan penyelaman atau seperti apa? Jadi kita harus cross check dengan jumlah manifest. Kalau misalnya jumlah manifest 143 berarti semuanya sudah terevakuasi. Berarti untuk korban jiwa tidak ada. Tapi kalau misalnya di manifest itu lebih daripada 143 berarti ada kemungkinan masih ada yang terjebak. Terus kita juga harus koordinasi dengan instansi lainnya. Di sini ada KPLP, ada Polair. Itu nanti kita bisa menentukan kapan saatnya kita melakukan penyelaman. Sampai menunggu kapal ini posisi fix. Karena supaya tidak bergerak, karena di dalam ini juga harus. Kalau kapal tidak fix, itu juga akan membahayakan misalnya tim penyelamnya untuk melakukan pencarian. Lalu apa Pak yang dilakukan persiapan-persiapan untuk evakuasi lanjut seperti itu Pak? Jadi saat ini kita melakukan persiapan standar sesuai SOP kami. Kita juga di sini fokusnya di 2 poin. Poin yang pertama adalah pengamanan alur. Jadi jangan sampai nanti ada kapal yang menjadi celaka karena di sini ada kapal tenggelam. Terus yang kedua adalah dari penjara. Karena kalau tidak diawasi itu dari tugas tim Polair ataupun KPLP. Untuk persiapannya kita fokusnya adalah nunggu jumlah fix dari manifest itu berapa. Terus kapal ini posisinya tenang, kita akan berkoordinasi lanjut dengan instansi yang lain. Baik, terima kasih Pak Johan atas informasinya. Dan saat ini memang sebanyak 143 penumpang kapal Wihan Sejahtera ini sudah berhasil dievakuasi dan saat ini penumpang berada di Gapura Surya Nusantara di Tanjung Perak. Masih belum diketahui berapa jumlah pasti manifest penumpang ini karena masih menunggu rilis dari Opsyah Bandar maupun dari Tanjung Perak, Surabaya. Dan demikian yang dapat kami laporkan dari Surabaya. Ya, baik. Christina Helen melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Kita bentrok dengan ratusan petugas pengamanan kebun milik PT Perkebunan Nusantara II di Desa Sampali, Kecamatan Percut, Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Bentrokan ini berawal saat ratusan petugas keamanan PT Perkebunan Nusantara II atau PT PN2 melakukan aksi pembersihan lahan untuk penanaman kembali. Namun aksi pembersihan mendapat perlawanan dari para penggarap karena belasan pondok dan bangunan yang mereka dirikan di lahan tersebut sebelumnya dirusak dan dibakar oleh massa dari pengamanan kebun. Pihak PT PN2 Sampali mengklaim lahan seluas 60 hektar yang diklaim milik masyarakat ini sebenarnya masih sah milik mereka dan hak guna usahanya baru berakhir pada tahun 2028 mendatang. Bentrok kedua kubu ini berakhir setelah puluhan petugas kepolisian tiba di lokasi untuk melerai kedua kelompok yang berseteru. Kericuhan mewarnai pembongkaran ratusan bangunan di Jalan Bypass, Kecamatan Pauh dan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Warga membakar belasan ban bekas dan menghadang alat berat masuk ke lokasi sehingga mengakibatkan jalur akses ke Pelabuhan Teluk Bayur lumpuh. Warga menolak bangunannya dibongkar untuk pelebaran jalan karena merasa belum menerima ganti rugi. Sementara menurut Sekda Kota Padang Nasir Ahmad, pembongkaran lebih 200 bangunan di sepanjang jalur bypass harus segera dilaksanakan dan pemerintah kota sudah memberikan ganti rugi kepada pemilik.
Akibat kericuhan ini, jalur menuju dan keluar dari Pelabuhan Teluk Bayur terganggu. Truk-truk yang membawa bahan ekspor dan impor terpaksa menunggu lebih dari 5 jam untuk melewati jalur ini. Ketua Panitia Khusus Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka bersama dengan wakilnya Aziz Syamsuddin mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan untuk meminta BPK segera melakukan audit investigasi terhadap PT Pelindo II terkait persoalan di luar pengadaan barang. Dalam pertemuan dengan KPK, Rieke Diah Pitaloka menyampaikan sejumlah poin yang diajukan ke BPK untuk segera ditindaklanjuti atau dilakukan pemeriksaan terkait perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal atau JICT. Sementara itu BPK menjelaskan bahwa pihaknya saat ini telah menyelesaikan 95% audit dan diharapkan dapat selesai pada pekan depan. Selanjutnya BPK akan melaporkan, audit BPK tersebut akan segera dilaporkan kepada Pansus Pelindo II. Ini memang sudah 95% audit selesai. 5% itu bukan masalah teknis, tapi masalah diskusi, pointers-pointers yang harus difinalkan bersama dengan pimpinan, bersama dengan saya. Insya Allah 5% ini selesai dalam minggu ini, dan sesuai dengan janji saya pada saat itu di Pansus, saya berjanji 30 hari ini audit selesai, dan insya Allah selesai tanggal 22 November ini nanti beres. Kami tinggal menunggu undangan dari Ibu Rieke nanti.